Kalau kita membedakan porang, tales, suwek, walur, itu perbedaannya di daun, batang beda. Daun tidak bergelombang kayak iles-iles, batang batiknya tidak seperti iles-iles. Batiknya modelnya seperti mungkin pulau, kayak pulau. Ya, kayak pulau. Kalau iles-iles mungkin batiknya lurus, menggambar, istilahnya berputar. Iya mas. Hei, iya. Oh ya siap, tak tunggu di rumah. Keluarnya bawen Nah, bae. ini ciri-ciri pohon porang ya. Pohon porang itu ada kataknya. Jadi sudah bisa dipastikan kalau ada kataknya berarti itu porang. Ini motif batangnya seperti ini. Dan ini bisa besar. Oh, ya narem ngambil bosot ya munggah bae, ora apa-apa. Ya Nah, Banyumane ora kataknya apa-apa. di atas. Ya, oke. Bagi rekan-rekan yang menemui pohon ini bisa dibedakan ciri-cirinya antara porang, iles-iles, dan suwek. Jadi jangan sampai keliru nanti suwek dibawa pulang malah tidak bermanfaat. Masa panen tergantung musim, Mas. Kalau khususnya di Jawa itu mungkin 8 sampai 9. Kalau cepat 7 bulan. Ya, kalau mungkin daerah Sumatera, daerah Jambi, pokoknya daerah Sumatera bulan 6 itu pasti. Sekarang udah ada yang panen. Banyak kalau Sumatera. Kalau Jawa iklim kita kan penyesuaian iklim hujan ini. Kalau masa tanam terakhir kalau bagi saya bulan 12 itu udah cukup. Ada yang mungkin petani yang berani bulan 1 Januari ya berarti ya Januari ada yang berani. Tapi kalau saran saya jangan. Karena apa? Satu mungkin hujannya mungkin panas cuaca itu kurang penyesuaian. Kalau seandainya kalau memang kita petani yaitu harusnya bulan 7, 8, 9, 10, 11 itu terakhir. Kita nanti menikmatinya. Tapi versinya banyak. Karena apa saya katakan banyak? Versi yang mungkin bulan-bulan akhir itu karena mungkin dari perawatan. Satu mengingat biaya. Ya, mengingat biaya. Terus mengingat mungkin kalau kita tanamnya di sawah atau di perkebunan itu kan beda. Mungkin rekan-rekan, mungkin senior-senior dulu yang mungkin mengatakan wah mau bulan Januari, bulan Februari nggak masalah. Itu mungkin pendapat dia. Kalau untuk saya menyarankan petani itu jangan. Karena apa? Kalau kita nanti namanya tanam kan kita harapkan hasil harus maksimal, ya kan? Kan itu seperti itu. Makanya saya menyarankan khususnya untuk petani dari lingkungan sini itu seharusnya persiapan lahan itu mulai dari bulan 5 persiapan, nanti bulan 5, 6, 7 atau bulan 8 siap tanam. Ya walaupun kita itu namanya petani itu nggak ada yang enak, pasti capek kan. Kurang itu seperti itu. Kalau untuk pribadi saya, ilmu saya dapat dari Madiun itu seperti itu. Dan saran-saran yang mungkin saya kurang pas di dalam perpurangan, saya pasti menanyanya senior-senior yang di Madiun yang mungkin sekarang udah berhasil triliunan ya. Saya katakan berhasil seperti Pak Paidi, seperti itu. Itu yang mantan pemulung sekarang Ya, sukses betul, itu Mas. betul.
dulu memang dia kerja keras, orang-orang pekerja keras, tapi sekarang udah menikmati hasilnya. Perjuangannya dia itu udah dirasakan dari porang, Mas. Nah, makanya kita ya contoh seperti itu, nggak mungkin orang kepengen enak kok langsung enak, kan nggak mungkin, kan gitu. Mungkin kalau kebanyakan orang kan ya memang benar kalau tanam tuh sembarang bisa, ya, tidak melihat waktu. Tapi kalau kita pertimbangan hasil kan harus ada perhitungannya, Mas. Betul, betul. Kalau kita jiwa petani, tapi kalau orang jiwa bisnis lain loh. Iya. Karena kalau orang jiwa bisnis intinya kan rupiah, kan gitu. Yang penting saya menghasilkan, nggak tahu itu nanti kualitasnya seperti apa. Yang mungkin soalnya begini, saya lihat lingkup-lingkup yang mungkin larinya di perbisnisan itu seperti polybag, seperti polybag ini. Bagaimana kita maksimal polybag saya itu bagus, satu keduanya tanaman ini kelihatan hijau royo-royo, subur, ya kan gitu. Ya harus, tapi petani harus benar ikut jeli juga, memperhatikan yang mungkin tanaman kita ini yang kita mau beli itu seperti apa, dan mungkin yang punya ini udah punya kualitas belum. Kalau hanya ingin cuman coba-coba terus beli, wah nanti rugi. Terus akhirnya rugi ke depannya. Jadi kita punya hasil nggak maksimal. Kalau petani kayak kita sarankan itu harus maksimal. Jadi merasakan hasilnya, merasakan wah kayak semangatnya, pokoknya kita itu di ladang, kan gitu. Kalau kita hanya cuman punya aja, jangan khawatir. Kalau dipahami benar-benar nanti akan indah pada waktunya, Mas, ya. Betul. Nah, seperti ini. Ini kalau seandainya dari bibit, kataknya mungkin besar. Ini kan nggak besar, kecil. Ini yang dikatakan dibilang katak super, mungkin tempatnya di sini. Ya betul. Seharusnya kalau tanaman, kalau kita dari bibit, kalau kita dari umbi asli, mungkin dari pemeliharaan petani asli, kalau tingginya segini itu udah ada kelihatan katak itu, walaupun kecil pasti banyak, minimalnya 10 pasti ada. Setiap batang sini nyabang gitu. Setiap sini biasanya ada. Nah, setiap sini ya gini ada, isinya ada. Sebenarnya tanaman ini simpel dan enak. Apa? Karena ini kan tanaman yang mungkin kalau toh seandainya kita awam aja, dilempar aja hidup. Apalagi kita pelihara. Kalau kita pelihara, yang penting intinya pupuk kandangnya itu yang bagus. Pupuk kandangnya yang bagus. Tanaman. Ya saya sarankan kepada petani kalau bisa ya pupuk kandangnya yang bagus. Satu, keduanya kalau bisa bolehlah pakai kimia, tapi harus tahu dosis. Tapi kalau saya sarankan kalau bisa nggak usah pakai ini kan. Soalnya apa, kalau di kampung mayoritas kalau pupuk kandang pun nggak bakalan susah, berapa masih banyak gitu. Jadi nanti pupuk itu diplementasi, mungkin ya anggap aja 3 minggu jadi. Karena saya katakan 3 minggu, 1 minggu bolak-balik, 1 minggu bolak-balik, 1 minggu ditutup, tinggal kita udah pakai. Yaitu saya sarankan pupuk kandangnya itu, kalau mungkin yang sudah tahu pupuk kandang dikombinasikan dengan pupuk kandang yang lain seperti kerbau, kambing, ayam, kalau mungkin punya ukurannya alat, oke, silahkan monggo. Kalau kita awam aja, kalau bisa saya sarankan pakai pupuk kandang seperti sapi. Ya memang kalau dilihat di internet, kualitas pupuk itu yang paling bagus di tanaman itu kan pupuk sapi. Pupuk nomor 2 pupuk kambing, nomor 3 pupuk ayam. Sapi itu berikut kerbau kan. Iya. Nah,
seperti itu. Kalau saya itu pakai saya juga, cuman kalau untuk pribadi saya itu memang saya kurang pupuk. Hanya saya pupuk sekali, belum saya pupuk lagi. Ini porang cabutan. Cabutan. Ya, ini cabutan porang liar yang mungkin di bulang, kalau orang sini Bulang. bulang ya, bulang orang-orang desa ya ini. Ini kalau seandainya tanam dari umbi asli atau istilahnya umbi dari kita pemeliharaan orang petani, mungkin nggak seperti ini. Bagus, mungkin Kataan udah besar-besar. katanya mungkin bisa banyak dan mungkin bagus. Ini kan katanya minimal. Tapi nanti ini katanya ketika diambil terus ditanam bisa maksimal gitu. Iya. Makanya saya kembali lagi kepada petani. Kalau asal petani itu berani ke pupuk kandangnya, itu istilahnya kita itu pembajakan tanah itu asal pupuk kita sebelum pemaculan atau istilahnya udah dibersihin, ya tinggal kita bikin lokasi tempat penanaman porang itu pupuk dulu. Nanti campur, kalau mungkin kualitas tanahnya kurang bagus mungkin kan dikasih dolomit atau apa itu untuk biar menyesuaikan pH-nya. Ya, tanahnya biar maksimal seenggak-enggaknya, soalnya kita kan belum punya alat ukur. Berarti kuncinya di media tanam Mas. Ya, media tanam harus dimaksimalkan, diolah baik-baiknya gitu. Nanti kalau untuk perawatan kedepannya sebenarnya enak gitu. Karena kebutuhan tanam udah tercukupi di saat awal gitu. Iya, betul. Kalau untuk kedepannya sebenarnya kita itu yang tiap hari di lingkungan rumah kita itu banyak sebenarnya pupuknya itu. Seperti cucian beras, seperti air kelapa, pisang itu nggih, kulit pisang itu kan istilahnya kalau orang petani dibilang modalnya minimal, kita kan mencari solusinya seperti itu kan. Jadi sebenarnya tanaman ini yang paling enak, juga tidak seperti sayur mayur tiap hari harus pakai air ngompor dan sebagainya. Udah ini mau dibiarkan nggak harus lep dan sebagainya. Ini kan istilahnya hanya mengandalkan air hujan. Kalau kita bisa fermentasi air hujan itu juga bisa jadi pupuk. Itu bisa. Cuman kita mengembandisikan itu mengaplikasikan kan belum bisa. Mungkin cara dan tutorialnya seperti apa ya, sebenarnya kalau kita hanya teori mungkin bisa, semua orang bisa. Itu hanya cuman dibelikan di toko pertanian tuh MP4 sama tetes tebu ya, seperti itu sebenarnya sudah jadi pupuk ya. Intinya seperti ini. Kalau tanaman ini yang penting amunisinya itu sistem kontak. Jadi memang anti, kalau dibilang anti, kalau orang awam itu anti kimia ya tak bilang bisa anti kimia. Karena apa? Petani ini mayoritas makainya nggak pakai kimia. Kalau pakai kimia pasti itu nanti juga merugikan petani sendiri. Kualitasnya kurang bagus ya. Ya mungkin kualitas kita belum tahu ya kualitas. Cuman apa ya? Dampak pada tanaman. Dampak untuk terutama di tanah. Soalnya kan tanaman ini kan, kalau saya bilang karena jangka panjang itu apa? Kita tanamnya bisa 1 musim, 2 musim sampai 3 musim. Kalau untuk pribadi saya itu 3 musim maksimal. Umbi itu udah sekitar mungkin ada 15 kilo sampai 10 kilo. Satu pohon ini. Ini kalau mungkin dari bibit, mungkin dari asli pemeliharaan orang petani, kalau sebesarnya sebegini, ini mungkin minimalnya 2 kilo 3 kilo. Anunya, umbinya. Umbinya. Ini berapa
membutuhkan waktu berapa bulan kalau ukuran segini, Mas? Kalau dari petani? Kalau dari petani tergantung kita itu dari pembulangan atau dari pembibitan. Kalau dari pembibitan? Kalau dari pembibitan, kalau segini ini paling umur sekitar 4 sampai 3 bulan. Berarti 4-an cepat lah. ya? Kalau dari umbi. Dari umbi ya? Kalau dari katak paling setingginya kalau dari sekian bulan paling segini. Ini segini rata. Oh, Ini katak dari lebih lambat nih. Ya, lebih kecil karena apa? Karena dari dasarnya juga kecil kan. Dari ini, dari yang dibilang katak kan ininya. Ya, bahasanya kalau orang awam woi. Oh, kalau yang dijual-jual untuk makanan yang diekspor ke luar negeri berarti umbinya ya? Bukan umbinya toh. Dari pengeringan umbi juga bisa. Juga dari ini juga bisa. Karena di sana kan nggak mungkin harus pengolahan semua. Pembibitan pasti ada. Kalau apalagi di PT-PT besar. Jadi semua ada. Ini kan juga bisa dikeringkan. Tapi punya aturan mungkin berapa senti yang pasti kita belum Dosis nggih. Pengirisan, pengolahan pengirisan. Jadi antara membedakan antara pembulangan dengan pemeliharaan petani itu kalau kita membicarakan istilahnya tidak ada